Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 26051101116. Saya dari kelas praktikum struktur data F. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian B nomor 1, sorting object. Intinya di sini tuh mengimplementasikan dari praktikum 1 modul array. Di sini untuk memasukkan insertion sort, bubble sort, dan selection sort. Di sini saya sebagai praktikan dengan NIM genap jadi mengerjakan bubble sort dan selection sort. Pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu bubble sort itu apa. Bubble sort yaitu menukar antara item kiri dengan yang kanan, yang dimana yang ditukar itu pokoknya yang paling kecil di kiri. Seperti itu. Dilihat seperti ini 1, 0, 2, 3, 4. Nah ini kan 1 sama 0 berurutan dan dia juga bersebelahan. Jadi 0 dipindah ke kiri, dan 1 dipindah ke kanan, jadi 0, 0, 1, 2, 3, 4. Dan yang kedua selection sort. Nah, selection sort itu dia walaupun nggak bersebelahan, bisa langsung ditukar. Contohnya seperti ini, 4, 1, 2, 3, 0. Nah, ini 4, dia di indeks ke 0. Terus tuh dia berjauhan dengan si 0 ini, jadi nggak apa-apa. Ditukar 0 di indeks ke 0 dan 4 di indeks ke 4. Seperti itu. Langsung saja masuk ke codingannya. Kita buat dulu metode void dengan nama bubble sort. Kemudian buat deklarasi variabel batas dengan i, tipe datanya integer. Buat perulangannya ini dengan batas didefinisikan sama dengan n elemen dikurangi 1. Jadi n elemen dikurang 1 lebih dari 0, kemudian dekrementkan dan tidak boleh sampai 0. Seperti itu. Kemudian perulangan kedua, i sama dengan 0, i kurang dari batas increment. Jadi dia akan bertambah. Jadi 0 bertambah terus sampai kurang dari batas. Selanjutnya di dalamnya ada percabangan dengan kondisi sebagai berikut. Ini mhsi.getName. Nah, kenapa di sini getName? Karena di sini kan makanya MHS itu deklarasi variabel dari objek mahasiswa, B mahasiswa, yang dimana B mahasiswa itu ada record data, long name, string nama, dan string asal. Jadi di sini kita pakai getName supaya lebih fokus untuk mengurutkan datanya dengan NIM. Seperti itulah intinya. Jika kondisi ini memenuhi atau ya udah memenuhi, maka akan masuk ke ini, ke swap, metode swap i, ditambah 1. Nah, metode swap itu apa? Metode swap di sini tuh intinya membandingkan dua item. Membandingkan dua angka gitu. Dua angka atau dua indeks. Seperti itu. Kemudian ini dalamnya parameternya itu ada integer 1 dan integer 2, yang dimana temp adalah deklarasi variabel dari objek mahasiswa didefinisikan sama dengan MHS1, kemudian MHS1 didefinisikan sama dengan MHS2, dan MHS2 didefinisikan sama dengan temp. Selanjutnya selection sort. Selection sort di sini kita buat dulu metode void dengan nama selection sort. Kemudian deklarasi variabel awal i, min dengan tipe data integer. Kita buat perulangannya for awal sama dengan 0, kemudian awal kurang dari n elemen dikurang 1, kemudian awal increment. Jadi awalnya perulangannya dimulai dari 0 sampai batasnya n elemen dikurangi 1. Kemudian min didefinisikan sama dengan awal. Selanjutnya buat perulangan lagi, i sama dengan awal tambah 1, i kurang dari n elemen, i increment. Jadi perulangannya dimulai dari hasil dari awal ditambah 1 dengan batasnya sampai n elemen. Nah, dalam perulangan tersebut itu ada percabangan if yang kondisinya seperti ini, hampir sama dengan bubble sort, cuman dia beda tanda ya. Kalau di bubble sort kan ini lebih dari, sedangkan di selection sort itu kurang dari. Kemudian min, jika udah benar ini, kondisinya sudah memenuhi, maka lanjut ke min sama dengan 1. Jadi nilai min atau
itu tadi pokoknya min sama dengan i. Kemudian masuk ke swap. Kalau sudah ini kan swap awal koma min. Hasil dari ini kan awal sama min tadi ini, min sama awal ini dimasukkan di sini. Kemudian akan dibandingkan. Selanjutnya nomor 2 di sini intinya disuruh mengurutkan dengan field nama. Jadi bukan angka lagi. Sekarang menggunakan huruf seperti itu. Jadi saya buat insert yang sort by name dengan metode void, dengan tipe void metodenya. Kemudian deklarasi variabel i churn in dengan tipe data integer. Kita buat ulangan for. Ini sama aja perjelasan seperti sebelumnya. Kemudian B mahasiswa, temp deklarasi variabel B mahasiswa sama dengan MHS churn in. I sama dengan churn in. Selanjutnya perulangan while. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, ini ada i lebih dari 0. Nah, di sini ada tanda dan 2 kali n, tanda n. Ini artinya ini dan. Jadi ini ada dua semacam dua kondisi gitulah, dua kondisi i lebih dari 0, kemudian MHS i dikurang 1 dan get nama. Nah, kenapa di sini get nama? Karena kita ingin mengurutkan menggunakan get nama. Nah, di sini ada compare to. Nah, compare to itu apa? Compare to itu metode compare to itu membandingkan dua string secara alfabetis. Jadi perbandingan ini berdasarkan nilai Unicode dari masing-masing karakter dalam string. Seperti itu. Selanjutnya, ini kenapa lebih dari 0? Karena kan saya ingin mengurutkan dari abjad yang terkecil dari A. A itu kan 1. A1 itu kan lebih dari 0. Jadi A1, B2, C3. Artinya seperti itu. Nah, string object lebih dari string argumen dan memakai return value. Nah, di sini lebih dari 0. Seperti itu. Selanjutnya MHS I sama dengan MHS I dikurangi 1. Jadi kalau sudah memenuhi ini maka lanjut ke ini. Kemudian perulangan ini didekremenkan, ini didekremenkan seperti itu. Nah, ini dia MHS I sama dengan temp. Langsung saja saya run, seperti ini hasilnya. Nah, ini dia data mahasiswa sebelum diurutkan. Nah, ini kan acak-acakan. Kemudian sorting mahasiswa by name, bubble sort. Seperti ini. Selection sort, dia name-nya aja kan. Ini 210, 200, 210, 220, sampai 260. Nah, ini juga sama. Nah, ini by name. Nah, ini namanya kan Agung. AG. G lebih besar dari, G lebih kecil dari H. Jadi Agung duluan, kemudian dilanjut Ahmad, Arina, Dinda, dan seterusnya. Mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.